Jadi, di tanah Sulawesi yang diselimuti kabut legenda, nama Saweri Gading itu dikenal sebagai pahlawan yang luar biasa pemberani. Tapi, kepahlawanan sejati itu ternyata nggak lahir di medan perang, tapi lahir di dalam sunyinya pencarian jati diri. Dan kisah yang akan kita ikuti ini terjadi jauh sebelum semua kemegahan itu. Kisah ini nggak dimulai dengan denting pedang loh, tapi dengan langkah yang sunyi. Saweri Gading muda, seorang pewaris tahta, justru memilih meninggalkan kemewahan istananya. Bukan karena dia lemah, tapi karena ada sebuah kegelisahan besar di hatinya. Dia merasa belum pantas untuk memimpin. Jadi dia berangkat untuk mencari jawaban atas satu pertanyaan paling mendasar. Apa sih arti kekuatan yang sesungguhnya? Coba bayangkan, itu adalah keputusan yang mempertaruhkan segalanya. Tapi keputusan itu didasari oleh tujuan yang jauh lebih besar dari sekedar tahta. Dengan satu langkah yang tegas, dia meninggalkan gemerlap gerbang istana, menukar selimut sutranya dengan belantara liar yang gak terduga. Perjalanannya ini membawanya ke dalam hutan yang begitu rapat. Saking rapatnya, kanopi pepohonan sampai merampas semua cahaya matahari. Jadi, yang tersisa cuma temaram abadi di dasar hutan. Siang dan malam itu rasanya nyaris gak ada bedanya. Satu-satunya suara cuma desiran angin yang seolah-olah berbisik, menguji keteguhan hatinya, dan nolongan hewan liar yang jadi musik pengiring di malam-malamnya yang sepi. Hari berganti minggu, dan dia terus berjalan, tanpa peta, tanpa tujuan yang pasti. Dia nggak mengikuti jejak manusia, tapi lebih seperti mengikuti panggilan gaib dari dalam jiwanya. Dia punya keyakinan yang dalam, bahwa jalan yang benar itu pasti akan menampakkan diri, tapi hanya kepada mereka yang berani tersesat terlebih dahulu. Sampai akhirnya, di suatu senja, setelah perjalanan yang entah sudah berapa jauh, langkahnya membawa dia ke sebuah tempat yang sangat berbeda. Dia tiba di sebuah lembah yang rasanya aneh, hampa. Keheningan di sini tuh bukan yang damai ya, tapi mencekam. Gak ada kicau burung, gak ada dengung serangga, seluruh simfoni alam seolah bungkam. Satu-satunya suara hanyalah gemericik pelan aliran sungai, yang justru makin mempertegas betapa pekatnya kesunyian itu. Dan di sanalah, di tepi sungai, dia melihatnya. Seekor kerbau raksasa berdiri kokoh, tak bergerak, seperti patung. Tubuhnya bukan putih biasa, tapi putih keperakan, berkilauan tertimpa sisa cahaya senja. Tanduknya melengkung sempurna, seperti bulan sabit. Dan matanya memancarkan cahaya biru yang tajam, seolah mampu menelanjangi jiwa siapapun yang menatapnya. Tiba-tiba, keheningan itu pecah. Sebuah suara berat dan purba menggema di seluruh lembah, seolah datang dari bebatuan dan pepohonan itu sendiri. Saweri Gading terperanjat, karena dia tahu betul, dia sendirian di sana. Seketika, Saweri Gading langsung bersiaga, tangannya meraba gagang senjatanya. Dia memindai sekelilingnya, mencari sumber suara agung itu tapi nggak menemukan siapapun. Siapa yang bicara, serunya ke dalam kehampaan. Suara itu terdengar lagi, kali ini terasa lebih dekat. Jangan mencari kemana-mana. Napas Saweri Gading tercekat saat dia menyadari hal yang mustahil. Kerbau itu yang berbicara. Mulutnya nggak bergerak, tapi suaranya menggetarkan udara. Akulah yang memanggilmu, katanya. Aku penjaga lembah ini, penimbang jiwa. Banyak yang datang kemari mencari kekuatan, tapi hanya sedikit yang layak menerimanya. Saweri Gading tidak mundur. Dia menatap lurus ke dalam mata bercahaya itu tanpa gentar sedikit pun. Aku tidak mencari kekuatan untuk menaklukkan, katanya dengan suara yang tenang tapi tegas. Aku mencari kekuatan untuk melindungi. Aku ingin menjadi pemimpin yang pantas bagi rakyatku. Kerbau itu terdiam sejenak, seolah mengukur ketulusan di balik kata-kata itu. Lalu, ia melangkah mendekat. Niat yang mulia, suaranya kembali menggema, tapi niat harus diuji. Jika itu benar, buktikan. Dan tanpa peringatan, gemercik tenang sungai berubah jadi raungan. Arusnya menjadi ganas dan liar, bergemuruh seperti amarah bumi yang terbangun. Inilah ujian pertamanya, ujian keberanian murni. Dan tanpa menunggu perintah kedua, Saweri Gading langsung melangkah masuk ke dalam air yang mengamuk. Arusnya jauh lebih dahsyat dari yang terlihat. Air yang dingin mencengkeram tubuhnya, berusaha menyeretnya ke dasar. Napasnya tersendat, pandangannya mulai kabur. Berkali-kali dia nyaris tenggelam, tapi setiap kali bayangan rakyatnya melintas di benaknya, dia menggertakkan gigi dan terus berjuang. Dengan sisa-sisa tenaga, selangkah demi selangkah, dia memaksa tubuhnya melawan alam, sampai akhirnya berhasil merangkak ke seberang. Dengan napas yang masih terengah-engah, Saweri Gading berdiri di seberang sungai. Kerbau itu mengangguk pelan, sebuah pengakuan.
Tapi, belum sempat dia memulihkan tenaga, cahaya menyilaukan muncul di sekelilingnya. Dari tanah, tumbuh gunungan emas, tumpukan perhiasan, dan permata yang berkilau. Kilauannya begitu menggoda, menjanjikan kekayaan yang tak terhingga. Ujian kedua telah dimulai, ujian kejujuran. Ambillah semua ini, kata si kerbau. Ini bisa membeli kerajaan, tidak ada yang akan tahu. Saweri Gading menatap harta itu lama sekali. Dia bisa melihat bayangan dirinya sebagai raja terkaya di dunia dengan kemudahan dan kemewahan tanpa batas. Godaan itu nyata, tapi perlahan dia menggelengkan kepala, memalingkan muka dari kilauan itu. "Aku tidak datang untuk ini," ucapnya tegas. "Kekayaan ini hanya akan membelenggu hatiku. Jika aku mengambilnya, maka aku sudah kehilangan diriku sendiri." Seketika itu juga, semua harta itu lenyap menjadi debu, seolah tidak pernah ada. Kerbau itu kini menunjukkan sesuatu yang mirip senyuman. Tapi suasana berubah lagi. Langit mendadak gelap, angin berhenti berhembus, lembah menjadi sunyi senyap. Ujian terakhir telah tiba, pengorbanan. Sang kerbau menatapnya dalam-dalam. "Kau telah membuktikan keberanian dan kejujuranmu. Tapi ujian terakhir adalah yang terberat. Jika kau ingin kekuatan sejati dariku, kau harus melepaskan satu-satunya hal yang kau inginkan, ambisimu untuk menjadi seorang pemimpin." Saweri Gading terdiam membatu. Ujian ini nggak lagi menguji fisiknya, tapi menusuk langsung ke dalam jiwanya. Selama ini, satu-satunya tujuan hidupnya adalah menjadi pemimpin besar bagi kaumnya. Itu adalah bintang penuntunnya. Tapi sekarang, dia dihadapkan pada pilihan yang mustahil antara ambisi pribadinya atau esensi dari kepemimpinan itu sendiri. Waktu terasa berhenti. Dalam keheningan total itu, terbebas dari kebisingan ambisi, Saweri Gading akhirnya bisa mendengar suara yang paling murni di dalam hatinya, dan di sanalah dia menemukan jawabannya. Dia mengangkat kepala, tatapannya jernih, dan menatap sang penjaga. Jika menjadi pemimpin hanya untuk memuaskan egoku sendiri, maka itu bukanlah tujuan yang benar. Dia menghela napas panjang, sebuah napas kelegaan. Jika aku harus kehilangan gelar dan tahta demi kebaikan rakyatku, aku rela melepaskannya. Nah, pada saat kata-kata itu terucap, lembah itu meledak dalam cahaya, tubuh sang kerbau memancarkan sinar yang begitu terang sampai mengubah malam menjadi siang, lalu sosoknya perlahan memudar menjadi energi murni. "Kau telah lulus," suaranya bergema untuk terakhir kalinya. Dalam sekejap, dia lenyap dan meninggalkan sebuah tanduk emas yang melayang dan jatuh lembut ke tangan Saweri Gading. Ketika Saweri Gading kembali ke negerinya, dia bukan lagi pemuda gelisah yang pergi mencari kekuatan. Dia telah menemukan sesuatu yang jauh lebih besar, kebijaksanaan. Dia memimpin bukan dengan tangan besi, tapi dengan hati yang berempati. Setiap keputusan yang dia ambil selalu didasari oleh kepentingan rakyatnya. Dan konon, setiap kali dia dihadapkan pada pilihan sulit, tanduk emas itu akan bersinar hangat, menunjukkan jalan yang benar. Sampai sekarang, legenda Saweri Gading tetap hidup. Sebuah kisah tentang seorang pemimpin yang tidak menjadi besar karena kekuasaannya, tapi karena kerelaannya untuk berkorban.